Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, ya mungkin ada sekali ya 2-3 bulan saya nggak upload video lagi, dikarenakan karena sibuk kerjaan sama sibuk hal lain lah. Nah, jadi hari ini baru sempet bikin lagi, kepikiran buat bikin lagi. Itu karena saya keinget kemarin kan mengenai kanvas kopling ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau bikin video buat teman-teman yang nungguin reviewnya setelah 1 tahun saya menggunakan kanvas kopling Daytona. Kemudian pemakaian juga buat pair kopling Tigernya kemarin. Jadi untuk pemasangannya kemarin kan saya di tahun kemarin di bulan Juli kalau nggak salah teman-teman. Nah, berarti sampai saat ini itu udah berjalan 1 tahun lebih. Untuk sebelumnya kemarin kan saya udah bikin reviewnya di 6 bulan pertama. 6 bulan pertama saya menggunakan kanvas kopling ini. Nah, terus ada teman-teman yang bilang katanya ditunggu buat reviewnya lagi kalau kanvas koplingnya udah aus. Nah, ini belum sampai aus ya teman-teman. Saya kasih reviewnya di setelah 1 tahun pertama menggunakan kanvas kopling Daytona ini. Oke, jadi saya mau memberi reviewnya sebatas feel-nya aja ya teman-teman, feel-nya aja. Terus efek pemakaiannya kayak gimana. Nah, kalau buat penampakan fisiknya langsung dalamannya di bagian platnya sama di hose koplingnya nggak bisa karena saya belum ada waktu buat bongkar kopling. Jadi saya kasih reviewnya aja buat pemakaiannya. Jadi untuk pemakaian selama setahun ini buat saya masih oke-oke aja, tarikannya masih oke. Terus belum juga berasa slip koplingnya juga belum berasa. Nah, kan dulu kan banyak yang sanksi karena kanvas kopling ini kan dia materialnya Kevlar, jadi takutnya lebih cepat aus dan lebih mengikis bagian part-part lainnya, yaitu di sini ada plat koplingnya sama hose koplingnya. Nah, untuk penampakan hose kopling sama plat koplingnya saya belum bisa kasih lihat karena itu harus dibongkar dulu ya teman-teman. Nah, nanti untuk next videonya saya bakalan kasih lagi reviewnya pas dibongkar dalamannya. Oke, jadi untuk sejauh ini 1 tahun pemakaian masih oke-oke aja. Terus nggak ada kayak kendala susah oper gigi ataupun nyangkut, yaitu dari efek penggunaan pair Tigernya itu nggak ada teman-teman. Aduh, itu masih aman-aman semua. Terus kebetulan kemarin saya pasang pair koplingnya itu tanpa dipotong ya teman-teman. Jadi kan ada tuh yang nanyain, bang, pasang pair koplingnya dipotong nggak? Nggak, di sini saya nggak motong pair koplingnya, saya pasang plug and play jadi PNP, nggak saya rubah apa-apa. Terus hasilnya masih oke, masih mantep, nggak ada nyangkut-nyangkut itu apalah. Buat oper giginya juga enak nih. Jadi kalau misalkan baru setahun pemakaian itu masih oke-oke aja teman-teman. Jadi nggak ada kendala. Jadi nggak jauh beda menggunakan kanvas kopling orinya, ori CB ini. Biarpun racing, untuk durability-nya, untuk masa keawetannya itu juga nggak kalah. Nah, itu semua dari pemakaian juga teman-teman. Gimana teman-teman menggunakan kesehariannya seperti apa. Terus olinya juga itu harus diperhatikan juga. Saya rasa kalau misalkan teman-teman perawatannya itu normal, terus rutin, itu ya hampir sama dengan kualitas olinya. Jadi di sini saya nggak bakal kemana-mana. Di sini saya cuma muter-muter di kawasan Grand Wisata Bekasi teman-teman. Mungkin kalau orang Bekasi tahu lah Grand Wisata. Nah, kenapa saya bikin video di sini? Ya karena
nggak terlalu lama kayak di jalan raya. Kalau di jalan raya kalau kita misalkan mau sambil ngomong juga kayaknya kurang pas, kurang nyaman lah. Makanya saya bikin videonya di sini biar lebih santai aja sih gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau buat tahun pertama sih, oke, saya minggir dulu biar ngomongnya lebih enak. Jadi kalau penggunaan di tahun pertama ini itu masih aman ya teman-teman, masih aman. Ini buat setelan kopingnya juga masih banyak. Jadi artinya di hose koplingnya itu masih bagus, di kampas koplingnya juga masih bagus. Biasanya kalau misalkan setelan koplingnya udah mentok, udah mau habis, itu kan salah satu tanda yang paling mudah dikenalin lah kalau kampas koplingnya itu udah mulai aus. Nah, terus di sini setelan koplingnya saya menggunakan segini ya teman-teman. Kampas koplingnya biar lebih awet kalau menurut saya sih. Jadi kalau misalkan macet kita nggak terlalu dalam. Kalau misalkan keadaan lancar kita juga nggak terlalu capek gitu. Saya menggunakan setelannya segini. Nah, nih. Jadi segini aja masih berasa kerasnya karena ini efek dari per kopling tigernya. Kalau buat tarikannya sih nggak terlalu berat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang pengen pakai per koplingnya itu nggak terlalu berat. Kalau misalkan ada yang bilang berat itu cuman istilahnya pendapat masing-masing lah. Kalau saya sih bilang nggak berat, ini standar-standar aja, nggak jauh beda menggunakan orinya gitu. Nah, untuk buat top speednya masih enak, masih kencang, masih tenaganya masih ada. Cuman saya kalau misalkan pengen bawa kencang nggak jam-jam segini ya teman-teman, mungkin kalau malam hari. Karena jam segini kan jam-jamnya orang pulang kerja, jam-jamnya orang mungkin jalan-jalan sama keluarganya, jadi bahaya lah gitu. Intinya kalau penggunaan dalam 1 tahun pertama ini masih aman. Untuk pasnya sih 1 tahun lebih semenjak saya menggunakan kampas ini, kemudian dipadukan pakai pil koplingnya Tiger, itu masih aman. Nah, untuk next video nanti saya bakalan bikin videonya pas dibongkar, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana penampakan kampas koplingnya, pad koplingnya, sama hose koplingnya itu masih aman atau enggak. Nah, buat sekedar info tambahannya, di sini saya menggunakan olinya itu masih SPX 1 ya teman-teman. SPX 1 saya menggunakan 1,2. Ya saya nyari aman aja lah. Saya kasih 1,2 itu karena sebenarnya motor ini udah kalau pemakaian jangka panjang lebih dari 1 bulan itu volume olinya itu sudah berkurang, jadi saya nyari aman, saya kasih 1,2. Tapi untuk panduannya itu kalau OCB itu cuma 1 liter teman-teman. Kalau 1,2 itu diperuntukkan buat CBL. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja teman-teman buat sedikit pembahasan ya, semoga bisa menjawab juga pertanyaan teman-teman, keraguan teman-teman. Jadi penggunaan kampas kopling selama 1 tahun itu gimana rasanya, itu ada efeknya atau enggak. Jadi selama 1 tahun ini belum ada efeknya. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman. Barangkali teman-teman masih penasaran buat efek-efek menggunakan kampas kopling ini. Nanti kalau misalkan ada misalkan kendala apa-apa, nanti saya bikinin videonya, saya sharing sama teman-teman, jadi supaya lebih paham lagi. Tapi untuk pertanyaan yang kemarin bisa mengenai review setelah 1 tahun pemakaian, sampai saat ini belum ada kendala yang signifikan ataupun kendala yang nampak di motor saya. Jadi pemakaiannya masih normal, masih seperti menggunakan kampas kopling ori. Terus nggak ada kendala sama sekali ya teman-teman di kampas koplingnya maupun di pad koplingnya. Jadi semoga setelah teman-teman melihat video ini, buat teman-teman yang awalnya ragu supaya lebih dimantapkan lagi
mengambil keputusannya seperti apa. Kalaupun mau masang juga nggak apa-apa, yang penting pemasangannya itu tepat dan benar ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.